Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, M-nya? Stefano, Bu. Ya, silakan. Siapa yang mau memimpin berdoa? Adrian? Yuk, dipimpin. Baik, Bu. Ya kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Adrian sudah memimpin doa. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran dalam situasi pandemi COVID ini, kalian jangan lupa kebiasaan 3M-nya. Yang pertama, mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan menjaga jarak. Hal itu harus kalian selalu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Nah, sebelum kita melanjutkan ke proses pembelajaran, Ibu akan data kehadiran kalian terlebih dahulu. Tolong nanti yang Ibu panggil kalian nyalakan kameranya ya, dan juga mic-nya. Yang pertama Adinda. Adinda sudah hadir? Belum ya? Ibu maaf nggak nyalain kamera, lagi sakit. Oh iya, baik, Adinda sudah hadir. Aditya? Hadir, Bu. Hadir. Adrian? Hadir Hadir, ya. Bu. Nah, dengar cerita tentang Orde Baru? Enaknya gimana katanya? Zaman Orde Baru itu. Harga murah, Bu. Harga apa yang murah? Ibu Sembako. Sembako murah, BBM murah. Jadi enak katanya zaman Soeharto. Oke. 48 tahun yang lalu Kesatuan Aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mencetuskan Tritura. Selengkapnya dalam Today's History. Januari 1966, Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila kepada pemerintah. Tritura berisi pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet Wikora, serta turunkan harga. Ada yang nggak like, Bu? Soalnya gini. Oh iya, oke. Yang lain coba, yang mau memberi tanggapan. Ayo, siapa tadi yang bisa jawab? Tentang apa? Tentang Trikora. Lia. Oke, silakan Lia. Tentang Trikora yang menuntut untuk Pembubaran PKI. pembubaran PKI, terus menurunkan harga sembako sama hukum mati para koruptor. Oke, betul ya. Tapi bukan Trikora ya, Tritura. Ya, sebutkan ada aksi-aksi Tritura, ada Super Semar, dan ada dualisme kepemimpinan. Nah, aksi-aksi Tritura tadi adalah isinya tadi ada 3 hal, apa saja. Nanti kalian cari tahu, kemudian uraikan kenapa harus 3 tuntutan itu yang dijadikan sebagai dasar utama untuk nanti adanya gerakan mahasiswa 1966. Kemudian Super Semar, kenapa dikeluarkan Super Semar? Kemudian kenapa Super Semar itu menjadi tanda bahwa Soekarno itu memberikan mandat kepada Soeharto, dan itulah titik awal dari dimulainya Orde Baru. Kemudian yang terakhir adalah dualisme kepemimpinan. Kenapa ada kepemimpinan ganda? Ada 2 kepemimpinan antara Soeharto dengan Soekarno. Nah, silakan kalian nanti cari tahu tentang hal tersebut. Oke, nah selanjutnya kita langsung masuk ke tahapan diskusi. Masih ingat kelompok minggu lalu? Beberapa minggu lalu Ibu membagi kalian kelompok. Masih ingat tidak? Masih. Oke. Ya, yang infografis. Oke. Nah, kalian silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kalian diskusikan tentang Tritura, Super Semar, dan dualisme kepemimpinan
nasional. LKPD-nya ke grup WhatsApp. Nah, jadi 20 menit dari sekarang silakan kalian berdiskusi ya. Boleh dimatikan dulu saja kameranya, nanti setelah selesai berdiskusi kita lanjutkan lagi. Coba kelompok B, Aditya, Edward, Lia, Nidia, dan Tarisa. Silakan. Yang nomor 1, Bu. Ya, Edward. Oke. Telaah terhadap peran pelajar dan mahasiswa dalam aksi Tritura. Jawaban kelompok saya, mahasiswa tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia beserta dengan... Wah, nah akhirnya muncullah yang namanya gerakan mahasiswa 1966 meminta supaya Soekarno segera turun tangan untuk menjawab 3 tuntutan. Akan Najwa. Kelompok berapa Najwa? Kelompok berapa gak tahu, yang sama Siti, Kelompok Dara. Kelompok A. Ya, silakan Najwa. Jadi kan Soekarno-nya udah kayak marah gitu terhadap ulah mahasiswa. Jadi akhirnya membubarkan kami atas kericuan tersebut. Tapi pas udah kami dibubarkan, gelombang protesnya tetap tinggi. Jadi terus tinggi. Jadi akhirnya Soekarno mengeluarkan Tita Sakti diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintah, sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintah. Ya, itu ya kata kuncinya tadi, Soeharto sebagai pelaksana harian. Nah, presiden resminya, tapi yang menjalankan tugas sehari-harinya adalah Soeharto. Jadi selama 1 tahun itu terjadi dualisme kepemimpinan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan berikan post test pada kalian. Kalian pernah menggunakan Quizizz kan? Pernah, Bu. Oke, nah kalau kalian sudah paham, silakan kalian masuk ke ini apa? Yang sudah dipelajari keterlibatan antara mahasiswa dan pelajar di Trisura, Bu. Terus Tritura. Ya itu. Terus sama yang Terus? yang kepemimpinan dualisme itu yang antara Soekarno dan Soekarno-Hatta sama Soeharto. Oke, ada nilai perjuangan. Iya, nilai perjuangan. Terus ada nilai apa lagi? Nilai tanggung jawab. Nah, Soekarno kan tidak bisa ya melaksanakan tuntutan dari mahasiswa. Tapi Soeharto dengan rasa tanggung jawabnya dia menjawab Tritura. Salah satunya dengan membubarkan PKI. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Minggu depan masih dengan pembelajaran yang sama. Kita juga akan ada kuis di dalamnya. Jadi silakan perhatikan baik-baik pembelajarannya sehingga kalian dapat mencapai nilai yang memuaskan dalam post testnya atau kuisnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.